Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menjumpai Tribuners dalam program Tribun Timur Update, dan Tribuners, Wakil Ketua DPRD Takalar Irwan Iskandar mencecar Kepala Desa Laikang soal penguasaan empang seluas 35 hektar milik Pemkab Takalar dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Selasa 25 Februari 2025 hari ini. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Makmur dari Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Halo, Baik, rekan Makmur, seperti apa ya sore Ilus. peristiwa? Ya, baik, seperti apa peristiwa di Kabupaten Takalar dapat diceritakan terlebih dahulu kepada Tribuners mungkin terkait kronologi seluas 35 hektar tanah empang milik Pemkap yang diklaim oleh Kepala Desa Laikang. Ya, jadi hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar menggelar rapat dengar pendapat terkait beberapa persoalan di Laikan yang dilaporkan oleh masyarakat. Persoalannya itu seperti penguasaan lahan lapangan, pembuatan tambak ilegal, dan termasuk dalam hal ini pengelolaan empang milik Pemkab Takalar yang tidak optimal di Desa Laikang. Komisi 1 DPRD Takalar telah melakukan kunjungan ke empan tersebut dan menemui fakta bahwa memang empan tersebut tidak dikelola dengan baik dan tidak digunakan. Olehnya itu, anggota DPRD Takalar menjadwalkan untuk melakukan RDP yang digelar pada hari ini hingga sore hari ini. Nah, pada saat rapat dengar pendapat tadi, terungkap fakta bahwa empang tersebut ternyata dikuasai dan dikelola oleh Kepala Desa Laika, dalam hal ini bernama Nur Salim, dan dia menguasainya dari sejak 22 Mei tahun 2023. Dan oleh oleh karena fakta itu kemudian Wakil Ketua DPRD Takalar yang juga merupakan pimpinan rapat dengar pendapat hari ini mempertanyakan dasar hukum dan alas hak sehingga Kades Laikan Nur Salim eh, diberikan akses dan diberikan dasar untuk mengelola dan menyewa empang tersebut. Tadi terjadi perdebatan dan Wakil Ketua DPRD Takalar melayangkan beberapa pertanyaan kepada Kades Laikan tersebut. Baik, dan juga rekan Makmur, hasil dari rapat dengar pendapat tadi seperti apa, dan juga apakah ada tanggapan dari Perusda yang dimaksudkan oleh kepala desa tersebut yang katanya ini adalah nantinya akan bagi hasil. Bagaimana rekan Makmur? Ya, jadi tadi dalam rapat dengar pendapat pihak Perusda memang tidak diundang oleh Pemkab oleh DPRD Takalar. Yang diundang hanya kepala desa dan beberapa dinas seperti dinas lingkungan hidup, dinas perikanan. Jadi sampai saat ini belum ada tanggapan atau komentar dari pihak Perusda tersebut. Tapi kepala desa Laikan sendiri yang menyatakan bahwa perjanjian kontrak itu didasarkan atas sepengetahuannya bahwa aset-aset Pemkab Takalar pada saat itu dikelola oleh Perusda Takalar, dan dia mengatakan Perusda eh, mengiakan dan menyediakan kontrak bagi hasil itu kepada dia selaku kepala desa. Dan terkait bagi hasil begitu rekan Makmur, apakah memang sudah, kalaupun memang bagi hasil, apakah ada bagi hasilnya kepada Pemkab sendiri atau seperti apa dari jawaban dari kepala desa tersebut? Hal itu juga yang tadi ditanyakan, dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPRD Takalar Irwan Iskandar kepada Kepala Desa Laikan bahwa dalam dokumen yang diterima oleh DPRD Takalar, kontrak tersebut adalah perjanjian bagi hasil. Dalam artian ada hasil yang dibagi kepada daerah
dari hasil pengelolaan empang tersebut oleh Kepala Desa Laikang. Namun setelah dikonfirmasi, Kepala Desa Laikang mengatakan belum memberikan bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten Takalar. Dia beralasan bahwa sampai saat ini, saat pengelolaan, dia juga memberikan sumbangsi kepada empang tersebut berupa perbaikan. Dia mengatakan bahwa dalam perjanjian kontrak tersebut, eh, dia juga selain bagi hasil, dia berjanji untuk melakukan perbaikan pada beberapa titik pada empang tersebut, di mana beberapa titik itu terjadi kebocoran, 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 di mana menurut Kepala Desa Laikan dengan perbaikan itu sudah menjadi sebagian sumbangsi olehnya sebagai penyewa atau pemakai kepada daerah dalam hal ini sumbangsinya sebagai pemohon dalam perjanjian ini. Itu alasan dari Kepala Desa Laikan Nur Salim. Baik, dan juga selain penguasaan empang seluas 35 hektar milik Pemkab, dalam hal ini juga ada kasus terkait laporan masyarakat terkait fasilitas umum yang dilaporkan dijual begitu rekan Makmur, dan juga adanya perusahaan tambak yang limbahnya mencemari lingkungan dan cukup mengganggu aktivitas warga. Seperti apa tindak lanjut dari beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar saat ini? Iya, jadi ada sebuah lapangan yang sering dipakai oleh masyarakat Desa Laikan untuk digunakan berolahraga, dalam hal ini bermain sepak bola, yang kemudian pada beberapa bulan yang lalu sempat eh, be- sempat akan digunakan untuk lahan ketahanan pangan program pemerintah pusat. Hal itu membuat warga Laikam memprotes dan mengatakan itu adalah fasilitas umum yang biasa digunakan oleh warga. Dari hasil rapat dengar pendapat tadi, Kepala Desa Laikam mengatakan bahwa lahan tersebut bukan merupakan milik desa dan juga bukan merupakan milik Pemkab. Jadi sebenarnya lahan tersebut adalah lahan kosong yang bebas digunakan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan yang penting dan urgent. Tapi kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa meskipun lapangan tersebut tidak memiliki status yang jelas, lapangan tersebut tetap harus dalam penggunanya memerlukan perizinan kepada eh, pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan. Kemudian anggota DPRD Takalar juga mempertanyakan mengapa lapangan tersebut sampai saat ini dibiarkan terbengkalai dan tidak diurus dan diperjelas status alas hak dari lapangan tersebut agar tidak menjadi polemik dan menjadi konflik antar berbagai pihak. Kemudian terkait tambak ilegal, tadi hadir dari pihak pengelola tambak dari CP Punaga Agung. Eh, CP Punaga Agung menjelaskan bahwa sampai saat ini dia belum mendengar adanya keluhan masyarakat terkait tambak tersebut. Dia juga mengatakan bahwa terkait limbah, eh, dia dia sudah pihaknya sudah merencanakan untuk melakukan pengerukan dan melakukan pembersihan. Namun ada beberapa masalah seperti beberapa warga yang tidak mengizinkan adanya pengerukan sungai, dan hal itu membuat sampai saat ini sungai yang dicemari oleh limbah tambak itu tidak kunjung dikeruk oleh perusahaan. Tapi Kepala Desa Punaga yang hadir dalam RDP itu mempertanyakan komitmen tegas dari perusahaan pengelola tambak tersebut. Karena menurutnya limbah tersebut sangat berdampak buruk kepada masyarakat. Buangan limbah tersebut mengganggu lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar sungai yang dicemari.
Kan Makmur, setelah dari rapat dengar pendapat yang digelar hari ini, apa kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Takalar? Ya, jadi Pemkab Takalar rencananya akan melakukan peninjauan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan kepada lokasi-lokasi yang dipersoalkan dibahas pada rapat dengar pendapat ini. Dinas Lingkungan Hidup akan mengecek bagaimana eh, proses pengolahan pembuangan limbah dari tambak ilegal, bagaimana perizinan tambak tersebut. Kemudian Dinas Perikanan akan meninjau eh, bagaimana kondisi aset empang yang saat ini dikuasai oleh Kades Laikang, bagaimana kondisinya yang katanya saat ini sedang mengalami kebocoran, itu akan dicek oleh eh, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar. Dan DPRD Takalar juga merekomendasikan hal itu untuk segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih rekan Makmur dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan update informasi lainnya dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa rapat dengar pendapat di DPRD Takalar terkait juga bagaimana Kepala Desa Laikang yang mengklaim ataupun juga penguasaan empang seluas 35 hektar milik Pemkab Kabupaten Takalar. Menyinggung PAD. Jangan sampai ada mengatakan kenapa Pak Kadis Perikanan menyinggung PAD. Beliau ini adalah salah satu dinas yang mengelola pendapatan hasil daerah sektor perikanan. Jadi sekali lagi di hadapan Kalapiran Tengah, saya mohon izin diwakili oleh Kabid Penagihan. Izin Pak. Asal untuk memberi kontrak, harusnya disebutkan di sini Pak. Sesuai dengan instruksi bupati lah, sesuai dengan peraturan apa. Ini ada di sini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sorry saya menurut. Saya bukan menghakimi Pak, sudah bisa jelas. Yang kedua adalah perjanjian ini saya baca adalah bani hasil. Oke. Nelayan ini siapa namanya? Nur Salim ini ada di sini. Pak Desa. Oke, kita jangan sebut Pak Desa. Oh, begitu sih. Pak Nur Salim. Bapak sudah pernah bani hasil dengan Pemda? Belum. Karena ini Pak Pimpinan. Jadi pada saat saya kontrak di Pak Desa, kami di kecamatan juga tidak ada tembusan ke camat. Biasanya kalau ada dari desa itu biasanya persyaratannya ditembuskan ke camat. Tetapi sampai hari ini tidak ada dokumen terkait itu. Nomor 32 tahun 2009 itu membuang D3 MKK ke laut atau di sungai pidana Pak. Dengan yang 3M. Tapi kami tidak ke arah situ. Kami cari solusi. Pak, yang mungkin kami bisa kasih informasi. Kira-kira seperti itu yang pertama. Kemudian saya lanjut. Pertama mengenai soal izin Bapak Ibu mungkin bisa mencatat. Nanti Bapak Ibu jawab secara paralel sehingga rapatnya bisa cepat. Soal titik pertama yang kami kunjungi, saya lupa tadi, ada dari pihak swasta perusahaan juga pengembang. Jadi perlu kami tegaskan Bapak Ibu sekalian bahwa teman-teman DPRD dan saya kira kita semua sepakat bahwa tidak ada di antara kita di semua tempat ini, di ruangan ini yang anti terhadap investasi. Tak kalah mengikuti investasi, Pak. Dan mungkin masyarakat desa Laikang mengetahui bahwa bagaimana kondisinya info pada saat itu, karena di penataan lempar itu salah satu akses untuk para petani, baik petani pegadun maupun petani tambak, sehingga terputus kurang lebih 20 meter di situ. Sehingga saya buatkan perjanjian kerjasama pada waktu itu. Waktu itu. Iya. Ini 2023 Pak. Sudah camat. Pak, sudah camat. Saya jadi camat 2022. 2023 bulan 6. Bulan berapa? 6. Oke, bulan 6. Iya. Saya lihat di sini. Iya. Perjanjiannya adalah 22 Mei 2023 sampai 18 Mei 2024. Saya tidak mengenal. Artinya saya tidak mengenal. Bapak sudah jadi camat waktu itu kan ya? Itu dia bulan 6. Bulan 6 dia? Bulan 6. Supaya bisa jelas.
Tidak, Pak. Karena saya dipanggil langsung oleh Direktur Persda waktu itu. Oke. Sekarang Direktur Persda ini punya kewenangan tidak untuk keluar tambah itu? Barangkali pada waktu itu, Barangkali. iya, sebagai besar aset-aset daerah di Bapak lihat, dikelola oleh Persda, Pak. Bapak lihat dasarnya, dasar pengelolaan tambah itu dari Persda. Jadi begini Pak, saya bukan ahli hukum ya, tapi melihat perjanjian ini harusnya kan Jangan sampai ada yang mengatakan kenapa Pak Kadis Perikanan menyinggung PAD. Beliau ini adalah salah satu dinas yang mengelola pendapatan asli daerah sektor perikanan. Jadi sekali lagi di hadapan Kalapiran Ternate, saya mohon izin diwakili oleh Kabid Penagihan. Izin Pak. dasar untuk memberi kontrak. Harusnya disebutkan di sini Pak. Sesuai dengan instruksi bupati lah, sesuai dengan peraturan apa. Ini nggak ada di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya saya bukan menghakimi Pak ya, sudah bisa jelas. Yang kedua adalah perjanjian ini saya baca adalah Bani Hasim. Oke. Nelayan ini siapa namanya? Nur Salim. Ini ada di sini. Pak Desa. Oke, kita jangan sebut Pak Desa. Oh begitu sih. Pak Nur Salim. Bapak sudah pernah Bani Hasim dengan Pemda? Belum. Karena izin Pak Pimpinan. Jadi pada saat saya kontrak di Pak Desa, kami di kecamatan juga tidak ada tembusan ke camat. Biasanya kalau ada dari desa itu biasanya persyaratannya ditembuskan ke camat. Tetapi sampai hari ini tidak ada dokumen terkait itu. Nomor 32 tahun 2009 itu membuat B3 MKK ke laut atau di sungai pidana Pak dengan yang 3M, tapi kami tidak ke arah situ, kami cari solusi. Pak, yang mungkin kami bisa kasih informasi. Kira-kira seperti itu yang pertama. Kemudian saya lanjut, pertama mengenai soal izin Bapak Ibu mungkin bisa mencatat, nanti Bapak Ibu jawab secara paralel sehingga raportnya bisa cepat. Soal titik pertama yang kami kunjungi, saya lupa tadi, ada dari pihak swasta perusahaan juga pengelolaan. Jadi perlu kami tegaskan Bapak Ibu sekalian bahwa teman-teman DPRD dan saya kira kita semua sepakat bahwa tidak ada di antara kita di semua tempat ini, di ruangan ini yang anti terhadap investasi. Tak kalah menyebut investasi, Pak. Dan mungkin masyarakat desa lain akan mengetahui bahwa bagaimana kondisinya info pada saat itu, karena di penataan lempar itu salah satu akses untuk para petani, baik petani pegerum maupun petani tambat, sehingga terputus kurang lebih 20 meter di situ. Sehingga saya buatkan perjanjian kerjasama pada waktu itu. Saya Waktu itu. iya. Ini 2023 Pak. Sudah camat. Pak sudah camat. Saya jadi camat 2022. 2023 bulan Belum berapa Pak? Belum berapa? 6. Oke, bulan 6. Iya. Saya lihat di sini Iya. perjanjiannya adalah 22 Mei 2023 Iya. sampai 18 Mei 2024. Saya tidak mengenal. Artinya saya tidak mengenal. Bapak sudah jadi camat waktu itu kan ya? Bulan 6. Supaya bisa jelas. Tidak, Pak. Karena saya dipanggil langsung oleh Direktur Persda waktu itu. Oke. Sekarang Direktur Persda ini punya kewenangan tidak untuk keluar tambah itu? Barangkali pada waktu itu, Barangkali. iya, sebagai besar aset-aset daerah di Bapak lihat, dikelola oleh Persda, Pak. Bapak lihat dasarnya, dasar pengelolaan tambah itu dari Persda. Jadi begini Pak, saya bukan ahli hukum ya, tapi melihat perjanjian ini harusnya kan Jangan sampai ada yang mengatakan kenapa Pak Kadis Perikanan menyinggung PAD. Beliau ini adalah salah satu dinas yang mengelola pendapatan asli daerah sektor perikanan. Jadi sekali lagi di hadapan Kalapiran Ternate, saya mohon izin diwakili oleh Kabid Penagihan. Izin Pak. dasar untuk memberi kontrak. Harusnya disebutkan di sini Pak. Sesuai dengan instruksi bupati lah, sesuai dengan peraturan apa. Ini nggak ada di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bukan menghakimi Pak ya, sudah bisa jelas. Yang kedua adalah perjanjian ini saya baca adalah Bani Hasim. Oke. Nelayan ini siapa namanya? Nur Salim. Ini ada di sini. Pak Desa. Oke, kita jangan sebut Pak Desa. Oh begitu sih. Pak Nur Salim. Bapak sudah pernah Bani Hasim dengan Pemda? Belum.
Karena ini Pak Pimpinan, jadi pada saat saya kontrak di kepala desa, kami di kecamatan juga tidak ada tembusan ke camat. Biasanya kalau ada dari desa itu. Demikian Tribun Timur Update kali ini Tribuners. Jangan lupa untuk saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.